tapi menakutkan menunjukkannya. Nah ini kan kita ini kan sedang dibawa oleh penguasanya untuk kemudian opini publik kita itu diarahkan untuk menonton itu. Coba Anda nonton itu, apakah benar Anda itu alhamdulillah Vina sudah ketangkep yang aslinya. Nah, polisi makin, kalau polisi makin jelek citranya itu nggak ada, kita dapat apa itu nggak ada. Tapi ingat bahwa kalau dalam teori opini publik itu, ketika ada sebuah rezim yang kemudian dia menaikkan opini tertentu yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat itu, di situ pasti ada manfaat bagi rezim. Itu prinsipnya begitu. Ya, contoh apa IKN. Kemudian apalagi 2025 nanti ada asuransi wajib bagi kendaraan bermotor. Ya, coba bayangkan ya. Kalau itu kemudian diwajibkan, berarti setiap kali bayar pajak kita harus bayar asuransi. Udah gitu, begitu motor kita hilang, ujungnya apa? Membuat laporan. Kalau lapor tinggal setuju nggak ke polisi? Nah, maka beda dengan bagaimana kemudian hukum Islam dalam penanganan terkait dengan persoalan saksi. Dalam Islam itu, teman-teman baca dalam Ahkamul Bayyinat itu atau hukum tentang pembuktian, jadi saksi yang kemudian dibolehkan itu adalah saksi yang al-adil. Dia harus saksi yang adil. Apa saksi yang adil? Bukan dari keluarganya. Karena orang dari keluarganya kan pasti belain loh. Betul nggak ya? Kemudian dia berakal, balik, sehat, dan sebagainya. Bahkan CCTV itu bukan alat bukti, bukan alat saksi. Ya, itu hanya dugaan kalau dalam kita itu. Dugaan untuk mengidentifikasi objek hukum, bukan saksi. Orang yang namanya sama, badannya sama aja banyak, bukan alat bukti. Kalau hari ini kan CCTV adalah alat bukti, makanya polisi itu paling takut kalau direkam. Kalau dia lagi ngilang direkam itu takut, kalau viral udah habis dia. Ya, yang ditakuti polisi itu cuma dua. Yang pertama adalah rekaman, yang kedua adalah dimutasi dan turun jabatan. Memang begitu polisi itu takutnya cuma dua. Gak ada di situ takut pada Allah, takut pada rakyat. Sekarang orang udah berani. Seragam Anda itu dari kampanye setiap bulan kan begitu. Berani tuh orang-orang berani. Udah nggak malu-malu kadang-kadang. Maka dalam Islam itu kalau kemudian ya menarik apa yang terjadi kepada Mais al-Islami dan al-Ghamidiyah. Ya, Mais al-Islami ini adalah orang yang kemudian berzina itu tanpa adanya saksi. Ya, karena Islam itu memandang bahwa dalam konteks persaksian itu sangat berat kriterianya. Abu Hurairah itu pernah kemudian di dalam beberapa riwayat itu melaporkan kepada Umar bin Khattab kalau ia melihat orang yang berzina, tapi dia melihat hanya sendirian. Kalau orang yang berzina dalam konteks al-qazab ya, qazab itu menuduh orang yang berzina itu dua orang saksi yang adil. Berarti kalau Anda hanya menyaksikan hanya satu orang, nggak dua orang, dianggap itu baru setengah adil. Berarti belum adil. Ditolak oleh Umar bin Khattab. Maka dalam beberapa riwayat dari Abu Hurairah itu kan sebagian ulama musalah hadis itu kemudian dalam tanda kutip ya, itu kemudian agak kemudian lebih teliti lagi kepada Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah. Khawatir itu nanti adalah dia memang tidak bisa membuktikan faktanya terkait dengan persaksian. Berarti dalam kasus persaksian itu orang yang boleh melaporkan perzina itu pertama syaratnya adalah dia tidak sengaja melihat. Kalau sengaja melihat berarti apa? Ngintip namanya. Ya, kamu ngintip nih Mas Kris atau enggak? Ya, ngintip ke sana di rumahnya. Diintip siapin CCTV itu namanya dan itu. Tapi dia melihat itu tidak disengaja berarti tidak terplanning. Satu, yang kedua boleh yang diterima itu kesaksiannya apa? Ketika orang melihat timba masuk sumur, seperti timba masuk ke dalam sumur. Nanti ya maksudnya ya. Jadi kelihatan dia memasukkan kemaluannya ke dalamnya kelihatan, tapi tanpa sengaja melihat. Ya, bukan menikmati wah tontonan gratis misalnya. Yang kedua harus berjuang. Minimal dua orang saksi. Sulit nggak membuktikan ini? Sulit. Makanya ukuran orang yang kemudian mencontohkan Mais al-Islami dan al-Ghamidiyah itu dia berzina tanpa saksi.
tapi yang merasa berzina dan melaporkan sendiri kepada Rasul, dan kemudian oleh Rasul ditanya apakah betul Anda berzina? Sumpah demi Allah saya berzina ya Rasul. Ya. Mungkin cuma ini, akhirnya ditunggu sampai anaknya lahir dan kemudian disapi 2,5 tahun baru kemudian dibunuh dia, dirajam dan meracam oleh Tuhan. Bahkan oleh Tuhan itu kemudian mengatakan ini darah pezina nih, najis. Marah Rasul, darah orang ini yang kemudian dia dihukumi dengan Islam itu bisa mensyafaati saudaranya di Mekah dan Madinah 70 orang. Bayangkan ya, ini terkait dengan bagaimana asyawul bayi. Pertama, nggak sembarangan orang menjadi saksi, apalagi saksi cabutan. Kan kita lihat hari ini kan, apalagi kita ini kan kebanyakan saksi apa dulu? Cabutan semua kalau dibilang cabutan. Karena intimidasi apa segala macam. Bahkan kalau kita bilang melaporkan motor yang hilang, kalau motor itu misalkan ketahuan CCTV kemudian mau diproses lebih lanjut, harga motor mereka 20 juta, polisi minta lebih dari 20 juta pasti. Ya, untuk ngurusi kasusnya, ya kan gitu kan sekarang yang terjadi. Karena ujungnya adalah berarti dalam Islam itu saksi itu sekali lagi memang harus orang yang adil dan betul-betul dia layak disebut sebagai saksi. Maka ketika ada satu pelanggaran hukum misalnya yang tidak ada saksi, itu kan lewat pengadilannya. Ya, lewat pengadilannya, kan pengadilan itu bukan rekayasa. Orang yang mabuk-mabukan gak ada saksi, ya sudah lewat dia. Pertanyaannya, seorang muslim ketika kemudian dia lewat pengadilan di dunia, rugi gak di akhirat? Ini masalah keimanan nih. Ya, masalah keimanan nih. Rugi gak? Rugi lah dia. Lalu kalau di dunia sudah dihukum dia ikhlas, itu seperti Maiz al-Islami posisinya. Ya, bisa mensyafaati 70 orang keluarganya dan Allah ampuni dosanya. Maka orang yang hari ini dia lewat dari, jadi hari ini kalau kita bicara hukum Indonesia hari ini itu, pertama adalah tidak ada jaminan itu Allah akan tidak ada yang bisa menjamin dengan hukum kita hari ini itu kemudian di akhirat akan jatuh hukuman atau tidak. Nggak ada yang bisa menjamin. Bahkan tidak ada jaminan kemudian di akhirat itu tetap akan dijatuhkan sanksi oleh Allah. Satu, kalau hukum di negeri ini hari ini, karena tidak diterapkan hukum Islam, tidak dijalankan dengan hukum Islam, maka wajar kalau kemudian tidak ada jaminan hukum di Indonesia hari ini gitu ya. Yang kedua, tidak ada aspek jawab dan jawab diri. Ya. Orang yang kasus zina itu misalkan di Cirebon, yang malu kan polisinya itu sih, siapa namanya? Sebagai penyidik kan. Ya, karena penyidik itu kan dia maksudnya apa? Supaya nggak mau itu setrumin aja supaya ngaku kan begitu. Saya nggak ngaku, saya tetap seter mengaku. Orang kalau udah ngomong penyiksaan kan jadi capek, sakit gitu caranya kan dia mengakui. Maka banyak BAP yang nggak sesuai dengan fakta dan tetap diproses hukum. Karena 80% itu pengadilan itu hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh kepolisian. Betul ya? Jadi ya kan 80% kan dari BAP siapa yang membuat? Polisi. Siapa yang melaporkan? Polisi. Ini ya. Jadi ini dalam Islam itu memang sangat unik. Orang jangan sampai memang sangat melihat, tapi kemudian ketika melihat jangan berdiam diri, harus melaporkan. Ya, walaupun ini sendiri salah, ya mungkin salah dalam pandangan hukum, tapi itu kebenaran yang harus disampaikan. Maka ketika Ali bin Abi Thalib pada saat dia berselisih terkait dengan baju besi dengan seorang Yahudi. Jadi Yahudi ini sebenarnya dia membeli baju besi dari seseorang. Yang dibeli adalah bajunya Ali dan dia mengaku itu bajunya Ali. Tapi dia ingin ngetes tentang keadilan hukum Islam. Qadhi yang menangani adalah Qadhi Sureh. Ya, Qadhi Sureh ini Qadhi Madalin, Mahkamah Madalin. Dan ketika Ali itu menghadirkan pembantunya ditolak oleh Qadhi Sureh. Ali menghadirkan anaknya untuk menjadi saksi, ditolak kesaksiannya. Kemudian baju besi itu dinyatakan adalah milik seorang Yahudi walaupun ada namanya milik Ali bin, kalah dia dalam pengadilan. Dan inilah keadilan dalam hukum. Baik itu ya, kurang lebih terkait dengan saksi cukup barangkali ya. Kemudian yang ketiga ini